Halo semuanya, saya Agnesia. Saya ingin menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi dan contoh dari persamaan dasar akuntansi. Tidak hanya itu, saya juga ingin menjelaskan tentang transaksi bisnis, juga contoh dari transaksi bisnis menggunakan persamaan akuntansi. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, bahwa persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi kiri yaitu aset dan juga sisi kanan yaitu liabilitas. Bentuk dari persamaan dasar akuntansi sendiri yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan seperti kas dan tanah, atau bisa disebut juga sebagai kekayaan. Sedangkan liabilitas yaitu klaim atas aset oleh kreditor atau hutang perusahaan. Ekuitas merupakan klaim atas aset oleh pemilik atau modal. Contoh dari latihan persamaan akuntansi. Dari pertanyaan, Jonathan adalah pemilik dan pengelola Jadilah Bintang, sebuah usaha konsultan motivasi. Pada pembukuan yang berakhir 31 Desember 2015, Jadilah Bintang memiliki aset sebesar 800 juta rupiah dan liabilitas sebesar 350 juta rupiah. Jadi aset yang dimilikinya itu sebesar 800 juta rupiah dan liabilitas atau hutang yang dimiliki oleh Jadilah Bintang sebesar 350 juta rupiah. Dengan menggunakan persamaan akuntansi, hitunglah jumlah ekuitas pemilik per 31 Desember 2015. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua yaitu ekuitas pemilik per 31 Desember 2016 jika diasumsikan aset naik sebesar 130 juta rupiah. Dan liabilitas turun sebesar 25 juta rupiah selama 2016. Kita jawab pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu. Tadi pertanyaannya itu adalah ekuitas pemilik per 31 Desember 2015. Jadi kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Tadi dari pertanyaan, asetnya sebesar 800 juta rupiah, liabilitasnya sebesar 350 juta rupiah. Jadi 800 juta rupiah sama dengan 350 juta rupiah ditambah ekuitas pemilik. Lalu ekuitas pemiliknya kita pindahkan ke samping kiri dan kita kurangi antara aset dikurang liabilitas. Jadi 800 juta rupiah dikurang 350 juta rupiah. Maka akan memperoleh hasil sebesar 450 juta rupiah. Jadi ekuitas pemiliknya adalah 450 juta rupiah. Untuk pertanyaan kedua yaitu tentukan perubahan pada ekuitas pemilik selama tahun 2016. Kita masukkan rumusnya, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Karena tadi ada kenaikan aset sebesar 130 juta rupiah dan ada penurunan liabilitas sebesar 25 juta rupiah. Jadi 130 juta rupiah sama dengan minus 25 juta rupiah ditambah ekuitas pemilik. Jadi di sini kita hitung kenaikan dan penurunannya terlebih dahulu, baru nanti kita masukkan totalnya. Oke, lanjut. Tadi sampai minus 25 juta rupiah ditambah ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik kita pindahkan ke samping kiri. Lalu 130 juta rupiah dikurang min 25 juta rupiah. Karena min ketemu min hasilnya plus, maka 130 juta rupiah ditambah 25 juta rupiah. Maka ekuitas pemiliknya yaitu
155 juta rupiah. Selanjutnya, tambahkan perubahan ekuitas pemilik pada 31 Desember 2015 untuk mendapatkan angka ekuitas pada 31 Desember 2016. Jadi ekuitas pemilik per 31 Desember yaitu 450 juta rupiah. Kita ambil dari hasil yang jawaban pertama 450 juta rupiah ditambah 155 juta rupiah. Maka hasilnya adalah 605 juta rupiah. Hasil dari ekuitas pemilik per 31 Desember 2016 sebesar 605 juta rupiah. Kita beralih ke transaksi bisnis dan persamaan akuntansi. Jadi transaksi bisnis adalah aktivitas atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan entitas atau secara langsung memengaruhi hasil operasionalnya. Contohnya, membayar tagihan bulanan. Semua transaksi bisnis dapat dinyatakan dengan perubahan elemen dalam persamaan akuntansi. Berikut ini contoh pencatatan transaksi bisnis menggunakan persamaan akuntansi. Diasumsikan bahwa pada 1 November 2015, Christina memulai usaha yang akan dikenal sebagai Solusinet. Setiap transaksi atau sekelompok transaksi yang sama selama bulan pertama masa operasi Solusinet dijelaskan di bagian berikut. Tidak hanya menjelaskan tentang transaksi saja, tapi di sini juga kita akan menjelaskan tentang pengaruh dari tiap transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Transaksi pertama yaitu 1 November 2015. Christina membuka rekening di bank dengan setoran awal sebesar 25 juta rupiah atas nama Solusinet. Pengaruh dari transaksi tersebut pada persamaan akuntansi itu ada dua. Yang pertama, mempengaruhi aset. Aset yang dipengaruhi di sini yaitu kas. Kas meningkat sebesar 25 juta rupiah. Lalu yang kedua, transaksi tersebut mempengaruhi ekuitas pemilik. Ekuitas yang dipengaruhi di sini yaitu modal dari Christina sebesar 25 juta rupiah. Jadi 25 juta rupiah itu termasuk ke dalam modal dan masuknya ke kas sebagai modal awal dari usaha Christina yaitu Solusinet. Transaksi kedua yaitu pada tanggal 5 November 2015. Solusinet membayar sebesar 20 juta rupiah untuk membeli tanah sebagai lokasi gedung. Pada transaksi B ini mempengaruhi susunan aset. Pembelian tanah mengubah susunan aset tapi tidak mengubah jumlah total aset. Karena tadi asetnya itu berupa kas sebesar 25 juta rupiah dan kas tersebut diambil sebesar 20 juta rupiah untuk membeli tanah. Tanah juga termasuk ke dalam aset. Jadi kas kurang sebesar 20 juta rupiah, jadi sisa kas sebesar 5 juta rupiah, tapi total tanah itu masuk ke dalam aset. Total aset tetap 25 juta rupiah, hanya saja susunan asetnya yang berubah. Kita fokus ke transaksi yang ketiga atau transaksi C pada tanggal 10 November 2015. Solusinet membeli perlengkapan sebesar Rp1.350.000 dan berjanji untuk membayar pemasok dalam waktu dekat. Dari transaksi ketiga ini, pembelian jenis transaksi ini disebut sebagai pembelian kredit dan sering digambarkan sebagai pembelian perlengkapan pada akun. Liabilitas yang terjadi karena pembelian perlengkapan disebut utang usaha. Pengaruh transaksi ini adalah kenaikan nilai aset berupa perlengkapan sebesar Rp1.350.000. Lalu juga kenaikan utang usaha sebesar Rp1.350.000 karena aset tadi dibeli dengan cara kredit yaitu tempo. Transaksi yang keempat terjadi pada tanggal 18 November 2015. Solusinet menerima sebesar Rp7.500.000 secara tunai atas penyediaan jasa ke pelanggan. Pada transaksi keempat, perusahaan mendapatkan sejumlah uang dengan menjual barang atau jasa ke pelanggannya yang disebut pendapatan. Pendapatan yang diperoleh dari menjual jasa tersebut masuk ke dalam kas perusahaan.
Masuknya kas meningkatkan aset Solusinet dan juga meningkatkan modal Christina di perusahaan. Contoh perhitungannya seperti ini. Pendapatan sebesar Rp7.500.000 dicatat sebagai pendapatan jasa pada kolom sebelah kanan modal Christina. Pengaruh transaksi ini adalah meningkatkan kas sebesar Rp7.500.000. Kas pada transaksi ini menjadi Rp12.500.000. Kas awal 5 juta, kita tambahkan dengan Rp7.500.000, maka totalnya adalah Rp12.500.000. Tidak hanya meningkatkan kas, dalam transaksi ini juga pendapatan ekuitas pemilik menjadi meningkat sebesar Rp7.500.000. Transaksi kelima pada tanggal 30 November 2015. Solusinet membayar berbagai beban berikut dalam bulan tersebut. Yang pertama ada gaji karyawan sebesar Rp2.125.000, sewa kantor sebesar Rp800.000, beban utilitas sebesar Rp450.000, dan beban lainnya sebesar Rp275.000. Ini adalah penjabaran dari beban-beban di transaksi 5. Jadi ada beban aset yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan, lalu ada beban pelengkapan, gaji karyawan, serta aset dan jasa lain yang digunakan dalam menjalankan perusahaan. Lalu beban-beban lainnya yang terdapat di sini yaitu sejumlah kecil uang yang dibayarkan untuk pembelian seperti perangko, kopi, dan juga koran. Jadi beban-beban lainnya itu bisa disebut beban-beban yang jumlahnya itu tidak terlalu besar gitu. Pada transaksi kelima ini, beban mengurangi aset dan ekuitas pemilik. Jadi, beban dicatat pada kolom sebelah kanan modal Christina. Namun, karena beban mengurangi ekuitas pemilik, maka beban akan dimasukkan dalam nilai negatif. Pada transaksi kelima ini juga mempengaruhi aset pada uang kas perusahaan sebesar Rp3.650.000. Angka Rp3.650.000 ini total dari keseluruhan kas yang dikeluarkan untuk membayar beban-beban seperti beban upah karyawan, ditambah dengan beban sewa, ditambah beban utilitas, lalu ditambah beban-beban lainnya. Jadi, kas yang semulanya Rp12.500.000 dikurang dengan Rp3.650.000 untuk membayar beban-beban perusahaan, maka total kas pada transaksi kelima ini menjadi Rp8.850.000. Sekarang kita akan menghitung transaksi yang keenam. Pada tanggal 30 November 2015, Solusinet membayar sebesar Rp950.000 kepada kreditor. Pada transaksi ke-6, ketika Solusinet membayar Rp950.000 kepada kreditor, akan mengurangi aset dan liabilitas dari perusahaan. Utang usaha sebesar Rp1.350.000, hasil dari pembelian perlengkapan kantor secara kredit, berkurang menjadi Rp400.000 karena dibayarkan menggunakan kas kantor sebesar Rp950.000. Sisa kas Solusinet pada transaksi ke-6 berjumlah Rp7.900.000. Transaksi ke-7 terjadi pada tanggal 30 November 2015. Pada akhir bulan, Christina menghitung perlengkapan yang masih tersisa sejumlah Rp550.000. Pada transaksi yang ke-7 ini, karena jumlah yang dihitung oleh Christina adalah perlengkapan yang masih tersisa, maka kita akan mencari perlengkapan yang sudah terpakai dengan cara seperti rumus yang tertera di gambar tersebut. Perlengkapan yang dimiliki semula sebesar Rp1.350.000 dan sisa perlengkapannya itu Rp550.000, maka perlengkapan yang dimiliki kita kurangkan dengan perlengkapan yang tersisa. Hasilnya adalah Rp800.000. Jadi, perlengkapan yang terpakai sebanyak Rp800.000. Pada transaksi ke-7 ini, seluruh transaksi dicatat di bagian aset, yaitu di sebelah kiri. Transaksi ke-8, yaitu Christina menarik uang sebesar Rp2 juta dari Solusinet untuk keperluan pribadi. Ada sedikit penjabaran yang harus kalian ketahui. Yang pertama, transaksi itu merupakan kebalikan dari investasi bisnis yang dilakukan oleh pemilik. Jadi, jika investasi itu kita menyimpan uang atau menyimpan aset,
Sedangkan transaksi itu kita mengambil aset, uang, keuntungan, atau apapun jenisnya yang kita ambil, itu disebut dengan transaksi. Yang kedua, menjelaskan tentang penarikan oleh pemilik bukanlah beban, karena tidak mencerminkan aset atau biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Jadi penarikan oleh pemilik ini tidak masuk ke dalam beban-beban yang terjadi di perusahaan, melainkan masuknya ke dalam PRIP, yaitu penarikan oleh pemilik untuk keperluan pribadinya. Jadi penarikan ini dapat dianggap sebagai pengembalian modal kepada pemilik atau keuntungan untuk owner. Penarikan oleh pemilik ini diidentifikasikan oleh nama pemilik dan penarikan modal. Pada transaksi ke-8 ini, pengaruh dari penarikan sebesar 2 juta rupiah ditunjukkan sebagai berikut. Jadi penarikan sebesar 2 juta rupiah yang dilakukan oleh Christina masuk ke dalam ekuitas pemilik. Penarikan 2 juta itu diambil dari kas perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan pada transaksi ke-8 ini mempengaruhi aset perusahaan berupa kas dan juga ekuitas pemilik berupa PRIP. Ini adalah gambaran dari keseluruhan transaksi yang terjadi di perusahaan Solusinet berdasarkan persamaan akuntansi. Dari transaksi ini, kita dapat menghitung laba dan rugi yang didapatkan oleh Solusinet dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu selama 1 bulan. Tampilan untuk laporan keuangan Solusinet. Ini adalah tampilan keseluruhan totalnya. Jadi pendapatan jasa itu sebesar 7.500.000 dikurangi oleh seluruh bayaran beban-beban. Total beban yang harus dibayar itu sebesar 4.450.000. Maka laba netonya itu sebesar 3.050.000. 7.500.000 dikurang 4.450.000. Hasilnya 3.050.000. Itu untuk keseluruhan bayar beban-beban dari perusahaan Solusinet. Pada 1 November, Solusinet melakukan investasi sebesar 25 juta. Lalu sisa uang dari pendapatan jasa tadi yaitu sebesar 3.050.000 ditambahkan dengan investasi dari Solusinet. Jadi 25 ditambah 3.050.000, hasilnya yaitu 28.050.000. Lalu dikurangi dengan penarikan pribadi Christina sebesar 2 juta, maka ekuitas pemiliknya 26.050.000. Laporan posisi keuangan dan juga arus kasnya kurang lebih seperti ini. Jadi kas dari laporan posisi keuangan itu harus sama dengan kenaikan neto dalam kas dan saldo kas. Apabila kas dalam dua hal itu tidak sama, berarti dalam penghitungan laporan keuangan Solusinet bisa dikatakan perhitungannya kurang seimbang. Total dari keseluruhan aset dan juga total dari liabilitas dan ekuitas pemilik itu juga harus setara, yaitu sebanyak 26.450.000.